Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kali ini. Kita membahas apa itu multimedia authoring tools. Oke, multimedia authoring tools atau perangkat untuk elemen multimedia ya. Jadi kalau kita bahas di sini, kita akan bahas mengenai beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk pembangunan proyek multimedia seperti itu. Kita lihat di sini. Tools for creating and editing multimedia elements. Kalau kita di sini ada yang pertama word processing tools. Ya, mungkin sudah familiar kita dengan simbol ini. Ini adalah simbol dari Microsoft Word. Ya, Microsoft Word di sini. Microsoft Word di sini adalah digunakan word processors are used to digunakan untuk text editing ya pasti ya untuk pengolahan teks. Ya. Lalu selain itu juga dia creating project content, letters, storyboard, and more juga bisa dilakukan untuk beberapa pembuatan yang lain ya, seperti project content, surat juga, storyboard juga yang sebagai digunakan untuk pendukung dari pembangunan project dari multimedia. Nah, sharing text document in a standard format between our group juga. Usually comes bundled with Office Suite ya, which include dalam Microsoft Office. Jadi untuk bisa dapetin Word ya mungkin sudah pasti juga Anda mungkin sebagian tahu bahwasanya untuk bisa mendapatkan ini dia ada satu bundle begitu dengan nama bundlingnya adalah Office Suite ya, atau seperti ini logonya. Jadi Microsoft Office Suite isinya di dalamnya sudah terdiri dari beberapa paket ya, beberapa aplikasi. Ada contohnya di sini ada Microsoft Excel ya, yang digunakan untuk pengolah angka ya, spreadsheet seperti itu. Kemudian spreadsheet, kemudian ada juga Microsoft Access digunakan untuk pengolahan database. Juga ada PowerPoint, Anda sudah tahu juga, sudah familiar, ya, digunakan untuk terkait dengan hubungan dengan presentasi ya dia. Kemudian juga ada Microsoft Outlook juga digunakan khusus untuk pengiriman email. Ini ada beberapa software yang digunakan satu bundle dengan Microsoft Office. Tapi sedikit banyaknya yang dikatakan di sini adalah word processing, yaitu Microsoft Word ini juga bisa digunakan merupakan salah satu sebagai tools ya, tools elemen dari multimedia dari sisi word processing. Gitu. Kemudian selanjutnya ada OCR software, optic character recognition begitu. Jadi di sini adalah will convert bitmap character into electronically recognizable ke dalam aksi teks. Jadi ya mungkin Anda sudah paham lah ya. Jadi kegiatan pada saat Anda men-scan beberapa dokumen gitu, gambar atau apapun dengan menggunakan scanner, alat scan seperti ini, baik flatbed maupun pena seperti ini ya, atau yang dipegang seperti itu. Nah, artinya ada fasilitas dinamakan dengan OCR software, jadi Optical Character Recognition. Jadi apabila yang mungkin bagian kita tahu ya, jadi fungsi dari sebuah scanner berarti apa? Men-scan dokumen, biasanya foto ya, khusus foto kita punya foto tercetak, bagaimana cara supaya foto tersebut berubah menjadi digital, sebelum menjadi file, ya berarti harus ada proses scan. Tapi yang dimaksud dengan OCR software di sini adalah dia merubah objek gambar yang kita tahu gambar, misalkan file JPEG ya, khususnya biasanya yang kita sudah familiar, itu misalkan sebuah surat, file surat, begitu, sebuah lembar surat lah, begitu, bentuknya teks. Nah, bagaimana caranya dengan teknologi OCR ini akan merubah langsung dikenali, akan mentransfer, akan direcognize, dikenali dari objek bitmap tadi ya, JPEG tadi berubah menjadi teks atau ASCII teks gitu. Jadi tanpa payah lagi kita mengetik isi dari surat yang sudah tercetak tersebut begitu. Jadi persis gitu. Jadi contohnya kalau misalkan di mana rental komputer begitu ya, di mana dia menyediakan jasa pengetikan skripsi misalkan. Nah, sebenarnya dia zaman sekarang sudah sangat enak banget ya. Contohnya misalkan ada konsumen datang gitu ya. Konsumen datang,
dia sudah dia pengen menyadur gitu ya, satu laporan skripsi gitu sudah lengkap, saya pengen si laporan ini pengen dijadikan ke dalam bentuk file atau dalam bentuk Microsoft Word hasilnya. Nah, si karyawan rental ini dia nggak perlu susah payah lagi mengetik apa yang di buku skripsi laporan tersebut begitu, tapi dengan teknologi scanner ini dan memasukkan software OCR, otomatis hasilnya itu bisa langsung tertransfer menjadi teks begitu. Hasilnya sudah sangat simple ya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi dari file objek gambar akan dirubah menjadi bentuk teks tanpa susah payah kita mengetikkan hasilnya. Jadi di sini kelihatan ya caranya seperti ini. Jadi pada saat Anda punya scanner, pastikan Anda juga harus menginstall beberapa aplikasi. Dalam hal ini adalah aplikasi untuk OCR softwarenya untuk pengenalan karakter ya, dari gambar teks gambar menjadi teks yang bisa diedit begitu oleh misalkan contoh pengolah kata tadi yaitu Microsoft Word misalnya. Jadi a scanner is used to create a bitmap, then the software will examine the bitmap and break them up either as text or graphic gitu. Jadi biasanya scanner ini digunakan untuk bitmap, tapi dia bisa digunakan untuk memisahkan teks gitu ya, untuk bisa diolah kembali. The text area will convert to ASCII character. Jadi belum menjadi ASCII character. Ya contohnya kayak misalkan gampang saja ya, misalkan barcode, ada scanner barcode ya, Anda belanja di swalaya misalkan ada scan string gitu ya, ada barcode gitu, scan. Nah, dia di scanner juga di barcode scan tersebut dia ada OCR sebenarnya. Ada OCR software yang sudah tertanam. Nah, dibaca oleh software tersebut akan masuk ke dalam komputer dan hasilnya itu akan terbaca. Bayangkan dari grafik batang begitu atau barcode akan di-scan lalu muncul ke layar, misalkan langsung transfer ke Microsoft Word, sudah terlihat tulisannya apa gitu. Ada juga QR code scan gitu, nanti pada saat di scan akan muncul teksnya apa. Nah, itu menggunakan software OCR gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian masih di tools for creating and editing multimedia elements, ada painting and drawing tools. Nah, ini kira-kira ada perbedaannya apa ya antara painting dan drawing? Ya, pertama dulu ya, di painting software dulu. Is used to create and modify bitmap image. Sedangkan drawing software is used to create and modify vector bitmap. Jadi sudah kelihatan kalau di painting software dia menggunakan image bitmapnya adalah image file type-nya adalah bitmap. Sedangkan drawing software dia menggunakan grafik yang berbasis vektor. Dia akan membuat dan modifikasi gambar berbasis vektor. Kalau yang painting, dia akan membuat dan menggambar grafik image berbasis bitmap. Di painting, bitmap image will provide fine details and effects. For example, ya ini contoh-contohnya untuk painting tools, ya, softwarenya adalah Adobe Photoshop, Fireworks, dan Painter. Itu contoh untuk painting. Sedangkan untuk yang drawing, contoh ini adalah karena dia vector based, jadi dia digunakan untuk vector based line art will easily be printed to paper at high resolution. Jadi di sini drawing ini digunakan karena drawingnya menggambar, dia base-nya dari garis gitu ya, garis dan sebagainya, garis dan kurva. Nah, dia digunakan untuk proses pengeprintan gitu, untuk pada kertas atau media dalam high resolusi gitu ya. Jadi sampelnya contohnya ada Adobe Illustrator, Draw, Freehand, Designer, dan Canvas. Gitu. Jadi beda ya, untuk painting software ya, software digunakan untuk proses painting begitu, pengolah gambar bitmap pada image bitmap. Sedangkan drawing menghasilkan gambar vektor gitu, untuk proses cetak lebih ke arah high resolusi. Selanjutnya 3D modeling and animation tools. Jadi will render the object in 3-dimensional perspective. Jadi sudah jelas. Jadi kita akan di sini akan menghasilkan objek dalam 3 dimensi
sudut pandang ya, sudut pandangnya dia bisa diputar dan dilihat dari any direction or angle, dari segala sisi gitu, dari ada sisi terlihat gitu. Itu adalah 3D model and animation tools. Jadi samplingnya adalah ada Vectorworks, Autodesk Maya, Strata 3D, dan Avid Soft Image. Jadi software-software digunakan untuk membuat 3D modeling dan animation gitu ya. Selanjutnya, image editing tools ini are used to create, enhance, and retouch. Jadi ini berbeda dengan tadi ya, mungkin sedikit sama tapi fungsinya berbeda. Masih menggunakan misalkan softwarenya menggunakan Adobe Photoshop, khusus untuk di sini yaitu image editing digunakan dia untuk membuat atau enhance, memperbaiki, dan retouch ya, juga retouch sama juga memperbaiki juga exciting bitmap image yang such as misalkan mewarnai rambut begitu ya. Terus apalagi nih image editing jerawat begitu ya. Jadi itu image editing juga, misalkan mengganti warna baju dan sebagainya. Itu di image editing. Oke. Kemudian selanjutnya masih di sini ya, masih di image editing. Lalu sudah ya tadi jadi exciting bitmap image begitu ya. Ini proses image saja, tools untuk mengedit image. Juga setelahnya untuk sound editing juga ada beberapa software yang digunakan untuk mengedit suara, yaitu are used to allow the user to see the music as a waveform or score as well as hearing the sound. Ya, ini pengolahan suara ya. Contohnya misalkan Adobe Audition begitu ya, Audacity dan sebagainya. Ini software digunakan untuk memperbaiki gambar, memotong dan sebagainya. Ya, ini sound engineers biasanya kerjaannya ya. Kemudian ada animation, video, and digital tools. Misalkan ini digunakan untuk animation can be made using an authoring tool such as Adobe Flash by rapidly playing back sequence of frame. Jadi di sini animation, video, dan digital movie ini digunakan untuk membuat gambar bergerak ya. Jadi animation can be made using authoring. Pertama dari animasi dulu, dia can be made using, ternyata animasi juga bisa digunakan, bisa dibuat dengan menggunakan software authoring tools ini seperti Adobe Flash dengan rapid playing back sequence of frame, dengan memadukan sequence ya, gambar-gambar terurut pada frame. Juga movie making tools, kalau tadi animasi, kalau ini gambar ya. Gambar, video begitu, movie making. Jadi pembuatan film tools such as software adalah Adobe Premiere and Final Cut Pro misalkan will allow the user to create, edit, dan assemble digital motion video segment begitu. Jadi ini animasi dan ini juga video ya, berbeda ya. Oke. Selanjutnya kemudian helpful way to get started. The following tips can be used to produce your multimedia project. Jadi di sini untuk zaman sekarang mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghemat waktu kita dalam hal pembuatan project multimedia misalkan ya. Jadi to save time on how your page is set up, you can use pre-made template, wizard, pre-made styles dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya beberapa software juga sudah dalam hal ini sudah menyediakan begitu ya, aplikasi yang sudah siap pakai seperti itu. You can improve the appearance on your document by using tables, bullets, numbers, list, symbol dan sebagainya gitu ya. Kayak ini kan contohnya kita nggak usah di beberapa aplikasi ya, dia sudah memprovide, dia sudah menyediakan gitu ya fasilitas untuk masukin tabel, juga misalkan juga bisa masukin bullet, simbol yang di Microsoft ya, khususnya juga bisa.
jelas ini sudah sangat bisa sekali. Readers can find innovation easier when you include tables and content, running header and footer in the index dan sebagainya. Jadi kita bisa bukan memanfaatkan ya, artinya beberapa software juga sudah sudah menyediakan beberapa fasilitas yang siap pakai. Intinya seperti itu. The following tips can be used for this sama. Lanjutannya, the global change feature can be used to make quickly change replacement. Ini contoh simpelnya adalah, jadi the global change feature can be used. Jadi ini proses untuk proses mengganti dengan cepat, ya, replacement. Ya kayak misalkan Anda di Microsoft Word, contohnya ya, Anda tekan F5 begitu, di situ Anda masukkan keyword yang ingin Anda ganti. Ya, Anda pilih kalau ganti replacement dengan kata yang ingin Anda ganti, Anda klik sekali dalam satu file, ada misalkan 300 kata yang diganti, bisa dalam satu waktu sudah terganti semua. Gitu. Jadi sudah sangat powerful, beberapa software yang sudah dihasilkan untuk memudahkan kita membuat sebuah project. Grammar and spelling checkers can be used to reduce grammatical errors juga, termasuk untuk spelling checker misalkan ya, spelling checker di sini dan juga grammar ya, untuk pengecekan bahasa asing ya, ini bisa membantu sekali gitu. Di Microsoft Word juga sama, Anda kelihatan ya, jika misalkan Anda lihat ada ketik di Microsoft Word juga ada teks yang digaris merahi begitu atau garis sudah ditandai lah minimal, artinya bahasa tersebut tidak dikenali ya, karena mungkin di set di Microsoft Word-nya itu pakai bahasa Inggris, sedangkan pada saat kita ketik pakai bahasa Indonesia, maka di highlight sama dia, dikasih garis bawah kalau ini bahasa ini tidak dikenali di dalam bahasa Inggris. Ya jelas, karena bahasa yang digunakan bahasa selain bahasa Inggris. Tapi manakala kita sudah set bahasa Inggrisnya diketik, misalkan kita sudah mengetiknya di Word tersebut dengan bahasa Inggris, pasti tidak ada error gitu. Dengan tentunya dengan spelling yang benar gitu, tidak ada typo dalam bahasa Inggris, itu pasti tidak di highlight. Jadi gitu. Jadi sudah tersedia untuk grammar and spelling checker untuk mengecekkan bahasa asing, untuk mengurangi typo misalnya kita salah ketik dan sebagainya, khususnya di dalam bahasa Inggris. Identifying information should be used in file name, so you can find the file letter. Sama juga, termasuk juga proses identifying information should be used in file name. Oke, file name ya, khususnya ya search ya. Jadi kita sangat mencari file ya, tentunya harus dengan kata yang benar. Jadi setiap software juga, beberapa aplikasi juga sudah menyediakan fasilitas untuk mencari. Jadi apapun keyword yang kita masukkan, pasti dia akan mencari data yang dimaksud gitu. Oke. Kemudian perangkat elemen multimedia. Di sini multimedia authoring tools, it's used to create an interactive multimedia application by designing the interactive and user interface. It works by combining multimedia element into the single cohesive product by providing the framework to organize, edit, import element and data into a multimedia project. Jadi di sini di multimedia pastinya cirinya dari sebuah authoring multimedia ini, dia sudah bisa menggabungkan, dia bisa mengimport, dia bisa mensupport beberapa elemen-elemen multimedia. Misalkan dia juga support ada gambar, dia support bisa mengolah teks juga, dia bisa mengimport suara, bisa membuat gambar, video. Jadi semua masuk. Itu ciri khas dari authoring tool. Jadi dia bisa mengcombine ya. Juga termasuk pada saat sudah masuk elemen-elemen tadi, video, gambar, semua diorganize, dijadiin satu, akhirnya tercipta sebuah produk dari beberapa elemen-elemen tadi gitu ya, diorganize, diedit, dan akhirnya diimport untuk menghasilkan produk multimedia gitu ya. Intinya adalah di sini adalah mengcombining multimedia element. Oke. Kemudian controlling, yang kedua, the controlling how to when this element will appear. By providing integrated environment by combining the content and function of a project. Lalu also provide the structure method, language programming, and respond to user input. This will allow interactive user control.
within the application. Kalau controlling artinya dari beberapa aplikasi juga sudah disediakan beberapa objek untuk kita melakukan proses pengontrolan gitu. Control ini dalam artian kita bisa memasukkan beberapa objek, misalkan such as tombol gitu ya. Tombol ini bisa berfungsi misalkan untuk menggerakkan atau mengguide, memandu objek yang akan kita gerakan, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi controlling ini adalah fungsinya adalah supaya bisa lebih interaktif intinya. Oke. In multimedia authoring tools, multimedia element and event are refers to as object. Oke, jadi semua akan tergantung dari objek yang kita masukkan. Di sini this object will exist in hierarchical order of parent and child relationship. Begitu. Jadi kayak misalkan mungkin apa ya, kalau bisa digambarkan. Jadi kayak semacam struktur ya, struktur pohon gitu ya. Jadi ada child, ada parent. Jadi masing-masing page itu akan tergantung dari si objek sebelumnya gitu. Misalkan each object is assigned properties and modifier. Parent is the object, child is the properties and modifier assigned to the object. Jadi misalkan di dalam sebuah page gitu, dia akan terbuka, child page dia akan terbuka berdasarkan parentnya gitu. Jadi sebuah halaman kita klik lalu masuk ke halaman selanjutnya. Nah, si halaman selanjutnya adalah merupakan bagian dari halaman parent gitu. Jadi ini maksudnya di sini adalah saling terkait satu halaman dengan halaman lain. Satu halaman ke halaman lain ini akan saling terkait berdasarkan hubungan ya. Ada link yang digunakan gitu ya. Kemudian when the message is received, object will perform their task according to assigned properties and modifiers. Thus object will take care of themselves gitu. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau di page ini sebenarnya lebih ke semua page ini akan tergantung saling berhubungan. Satu page dengan page lain, misalkan kita punya ada 10 halaman gitu ya. Masing-masing halaman akan tergantung dari halaman sebelumnya gitu. Gimana halaman ini akan terbuka ya kalau nggak bisa diklik terlebih dahulu gitu. Gitu ya. Ini lebih ke antara hierarki dari masing-masing page yang ada. There are 3 types of multimedia authoring tools. Ada 3 jenis ya. Ada card and page based authoring tools, time based authoring tools, icon and object based authoring tools. Ada 3 jenis, yaitu card page based. Ini berarti kartu and page based ya, kartu dan page ya, base page authoring tools. Halaman ya, berbasis halaman. Card dan berbasis halaman tools. Kemudian time based authoring tools berbasiskan waktu. Lalu authoring tools berbasiskan objek dan icon. Kita yang pertama ke objek authoring tools berbasiskan halaman dan juga kartu. Misalkan ini maksudnya seperti apa? Card and page based authoring tools. Jadi di sini adalah dimaksudnya adalah element inside the project will be arranged either like. Jadi page-page yang ada di project nanti ini akan dibuka hierarkinya seperti alurnya ini seperti layaknya misalkan yang pertama kartu ini misalkan cards in stack gitu. Jadi tumpukan kartu ya. Jadi kayak misalkan stack tuh penyanggah kartu lah begitu ya. Kita lihat cek satu begitu. Jadi terurut. Juga misalkan page of a book gitu. Bisa juga yang paling gampangnya dari halaman buku misalkan ilustrasinya. Kita punya sebuah buku gitu ya, di mana setiap halaman terurut ya, halaman 1, 2, 3, 4, 5 kita buka satu-satu. Nah gitu ya. Jadi untuk ini masing-masing halaman ini akan dibuka berdasarkan sequentials ya atau urutan tertentu. Jadi nggak bisa loncat ya. Masing-masing dibuka satu-satu. Halaman 1 dibuka, akan dibuka juga halaman selanjutnya dan selanjutnya. Gitu ya. Itu card and page based authoring tools. Is used when the content your project consists of element
that should be viewed individually. Jadi ini biasanya cocok kalau misalkan si project ini digunakan untuk akan ditampilkan secara individual. Ya. The authoring tool will link the page of or card into organized sequence gitu. Jadi the authoring will links the page of card, ya pasti ya. Jadi masing-masing kartu ini akan terhubung secara link ya. Kita lihat buka satu, selanjutnya buka lagi dan sebagainya. Jadi saling masing-masing halaman akan saling terkonek atau dihubungkan dengan link. On the user's command, the user can jump to any page that they want based on the structure navigation. Jadi semuanya artinya on the user command akan berdasarkan perintah dari user, the user can jump juga dia juga bisa loncat gitu ke setiap halaman yang dia mau begitu. Tapi tergantung dari structure navigation pattern-nya. Itu katanya. Your project may contain media object such as button, text field, and graphic object. Jadi each object may contain a programming script will be perform some action when it event such as misalkan mouse click gitu ya, related to the object is jadi your project may contain media object size. Jadi misalkan bisa jadi di setiap objek page ini ya, your project ini di objek ini ada di dalam halaman ini ada beberapa objek ya, misalkan tombol, text field, text gitu ya, text link seperti itu, teks yang bisa dibuat link, mengandung link, and graphic object juga ada grafik. Nah ini gimana caranya? Nah jadi artinya each project may contain a programming script. Jadi objek-objek ini bisa digunakan, bisa berfungsi gitu, akan berfungsi bila mana di dalamnya kita buat script program. Jadi kita coding di dalamnya supaya dia bisa berfungsi gitu. Jadi untuk bisa mengaktifkan dari objek-objek ini kayak button, text field, dan graphic link, ya ini harus dibuat script programnya begitu ya. Oke. Cut and page based authoring tools. Sebentar. Masih di sini ya, sebentar ya. Oke. Within the object programming script, it will contain a message where the event handler will execute the perform intent task. Tuh, balik lagi sini. Oke, jadi misalkan ini sama ya, will perform some action when, ya contohnya misalkan dari hasil programming ini, contohnya kayak misalkan mouse click ya. Jadi si tombol ini ya bisa akan berfungsi pada saat tombol ini sudah diisi dengan program script, ya dia akan berfungsi, dia bisa diklik. Atau juga tandanya misalkan ada pada saat di atas tombol tersebut atau text field tersebut si pointer mouse dia berubah jadi tangan begitu. Nah ini maksudnya seperti itu. Ini contohnya, jadi ini sebuah tombol yang kita sudah kasih script, akhirnya makanya dia akan berfungsi layaknya sebuah tombol. Dia bisa ngebuka, mempunyai fungsi untuk membuka page, termasuk ya terserah dia mau isinya page berapa gitu ya. Jadi authoring tools, multimedia authoring tools juga bisa layaknya seperti bahasa pemrograman gitu ya, khususnya yang object oriented, di mana si objek ini juga bisa diberi script program. Padahal dia multimedia authoring tools, tapi bisa juga gitu. Jadi jangan berpikiran ini sih pengolahan multimedia ya kan, berarti kan pasti nggak ada coding program, nggak ada siapa gitu. Jadi beberapa authoring tools juga sudah dilengkapi script program begitu di dalamnya untuk bisa membuat sebuah fungsi dari sebuah objek yang kita masukkan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita bisa bebas membuat fungsi dari tombol ini sesuai keinginan kita. Mau apa gitu? Apa yang dilakukannya? Begitu ya. Jadi within the object programming script, dengan pemrograman, it will contain message where the event handler will execute from itu. Jadi contohnya ya gitu, dengan bisa membuat sebuah objek yang bisa berfungsi. Jadi when the button click, pada saat button diklik, the next page will open. Gitu. Misalkan dia akan membuka sebuah halaman pada saat diklik, dia bisa berfungsi. Nah,
Script programnya kayak gimana? Ini dia contohnya. Di dalam tombol ini kita double klik ya, ataupun masuk ke fungsi di mana kita diberi fasilitas untuk bisa mengetikkan script programnya. Nah, kita ketikkan contohnya ini script programnya to handle button up, go next page, and button up. Begitu. Jadi to handle button up ini proses kliknya gitu. Pada saat proses klik, kita klik tombol tekan ke bawah, lalu pada saat itu di situ ada isi go next page isinya. Maka pergi ke halaman selanjutnya dan selesai gitu. Button up ke atas lagi. Itu ya contoh dari objek yang diberi programming script. Usually it made up of 2 layers gitu. Biasanya ada 2 layers, ada background dan foreground. Ini biasanya seperti itu ya. Yang ini juga seperti ini. Ini lewat saja. Yang kedua ada time based authoring tools. Ini dengan menggunakan waktu ya. Time based authoring. Kalau tadi card and page based yang satu, yang kedua sekarang adalah time based authoring tools. Apa sih time based authoring tools? Jadi is used when ini digunakan ketika the element and event inside your project needs to organize along a timeline. Gitu. Jadi ini digunakan apabila elemen atau event di dalam project kita ini dibutuhkan untuk diorganisasi gitu, untuk diolah sejauh dari timeline gitu. Jadi biasanya kalau authoring tools yang sudah ada timelinenya, sudah ada time base seperti ini ya, artinya authoring tools ini digunakan untuk pengolahan gambar bergerak, baik itu animasi maupun video editor. You have message that have a beginning and an end. Jadi di awal dan akhir kita di situ ada pesan yang harus dilakukan. Grid to creating animation juga cocok untuk buat animasi. Dan bagaimana dia bekerja, how it works. Graphic frame will organize sequentially along the timeline. Ya, pasti graphic frames yang kita masukkan ini yang akan kita coba fungsikan. Artinya kita mau buat bergerak, akan diolah secara beruntun, sequential akan diolah secara beruntun pergerakannya sejauh dari timeline yang kita tentukan. Gitu. Element inside the frame at a given location or time can be triggered based on the sequence event. Sama ya, jadi akan dibuat secara terurut. Navigation interactively can be achieved by allowing the program to jump in location. Juga sama bisa loncat. Time-based authoring tools include ada 2 ya, termasuk di dalamnya sama misalkan ada ini softwarenya, yaitu ada Flash misalkan ya. Ini sudah sangat familiar ya, software authoring tools yang ada time base-nya, yaitu misalkan ada Flash atau dulu namanya Macromedia Flash, sekarang sudah dibeli oleh Adobe. Can be used to deliver rich multimedia content to the web. Nowadays, Flash player is widely installed in most browser. Jadi ya, apalagi sekarang sudah si file Flash ini can be used to deliver rich media content on it, bisa diaplikasikan dalam sebuah website. Begitu. Juga use ActionScript as a scripting language. Juga di dalam aplikasi di Adobe Flash ini ada penggunaan dari ActionScript gitu. Kita bisa masukkan beberapa objek, misalkan dia berfungsi misalkan sebagai tombol ya. Like tombol dia bisa berfungsi ya. Nah, makanya kita masukkan script program atau programming script ke dalamnya. Nah, ini disebutnya kalau di Adobe Photoshop namanya ActionScript. Ya. Oke, jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan ada game-game gitu ya, game-game based on Flash, nah pasti di dalamnya dia menggunakan ActionScript, di mana di dalamnya sudah ada bahasa pemrograman atau coding-coding program yang dimasukkan, gitu ya. Lalu ada director Adobe Flash Adobe Director atau metodologi sama. Ini adalah Adobe Director, dulunya adalah Macromedia Director. Has a broad set of features to create interactive multimedia application by using concept the case of. Sebenarnya ini sama ya, Director ini dengan Flash, cuma penamaannya aja yang beda. Kalau misalkan ini ada istilah cache ini kalau di Adobe Flash ini adalah library-nya. Jadi library ini kita bisa
dapatkan di situ ya library apa saja yang bisa dipakai ya. Misalkan untuk library objek-objek gitu ya. Ada semua di sana. Tapi di Adobe Director ini namanya adalah cache. Sedangkan score ya score kalau di Director namanya score, tapi kalau di Flash itu adalah namanya timeline ya. Garis waktu tadi. Cuma penamaannya saja yang berbeda, tapi sebenarnya antara Flash dan Director ini sebenarnya sama ya. Oke. Juga kalau di Flash namanya AssenScript, tapi kalau Director istilahnya adalah Lingo ya, untuk scripting language-nya, untuk masukkan programming script-nya. Ini contohnya seperti ini adalah Director, contohnya seperti ini, sama dia time base juga, ini timeline-nya. Begitu, ini library-nya, berarti ini cache-nya ya. Ya, ini cache-nya. Tinggal drag and drop, sudah selesai. Juga termasuk ini di Flash. Nah, ini sama, ini timeline-nya, ini objek-objeknya, ini library-nya, tinggal di drag and drop. Gitu. Oke. Ya. Yang ketiga ada icon and object based authoring tools. Nah, kalau ini berbeda ya dari yang tadi. Kalau ini authoring tool berbasis objek dan icon. Kalau ini dia sudah sama sekali tidak menggunakan programming script gitu atau coding program, karena bentuknya base-nya adalah icon dan objek. Provide a visual programming approach to organize and present multimedia elements, allow user actively function without script, itu ya, tidak menggunakan script. Element and event inside your project will be organized as project in a structural framework or process flowchart. Jadi bentuknya untuk yang icon and object base ini dia berbentuk flowchart seperti ini. Gitu, simbol-simbol. Jadi simbol-simbol yang punya arti nantinya. This important if your project have a complicated navigational structure gitu. Oke. Jadi ini digunakan kapan digunakan untuk icon dan objek ini bila mana sistemnya terlalu besar misalkan. Nah, cara merepresentasikannya adalah ya cocoknya adalah kita menggunakan yang ini, icon and object based authoring tools. Gitu. How it works? Drag appropriate icon object from the library into the flowchart. This icon represents. Jadi caranya gampang, tinggal drag and drop objek-objeknya, icon-iconnya yang jadiin nanti cara mewakili dari sistem itu seperti apa. Dan ini dari library tentunya, dan ini dari icon-icon ini akan menyimpulkan dari beberapa sistem, beberapa icon representasikan. Icon ini adalah pertama ada elemen, such as graphic image, sounds, juga graphic image, sounds, dan video. Nah, ini sebutnya adalah elemen. Lalu ada event, such as mouse click, juga key press. Nah, ini juga sama. Jadi eventnya apa? Misalkan such as mouse click, atau mouse hover, dan sebagainya. Ini untuk event-eventnya ya. Key press-nya, dan sebagainya. Actionnya apa? Will be performed after an event. Contohnya misalkan transition as sound. Nah, ini sebutnya adalah action. Jadi sama ya. Untuk icon dan object based authoring. So, intinya berbeda. Kalau ini kita membuat sebuah flowchart ya. Simbol-simbol tapi urutannya kelihatan. Sistemnya seperti apa. Nah, ini contohnya icon and object based authoring tools ini contohnya adalah Adobe Autoware. Ya, ini softwarenya yang gunakan. Ini contohnya seperti ini. Tinggal ini objek-objeknya, ini toolsnya. Tinggal drag ya. Lalu apa, ini apa, ini apa. Pada saat ini hasilnya seperti ini sebenarnya. Ya, ujung-ujungnya seperti ini. Tapi diwakili dari simbol-simbol awalnya. Begitu. Oke, itu Adobe Autoware gitu ya. Autoware. Sama, misalkan ya sama seperti ini. Nah, ini dari SJPEG, misalkan ini backgroundnya, SJPEG ini backgroundnya, kemudian buttons. Ini buttonnya lebih lengkapnya di sini. Dilengkapi lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, ada 7 button di sini seperti ini. Jadi ada beberapa objek ya di dalam button ini, di dalamnya bisa dibuka lagi, dan di luarnya ini di sini hasil project ini ada luarnya, ada utama, ada background. Nah, hasil seperti ini itu adalah Autoware. Oke.
Choosing an authoring tools. Bagaimana kita memilih authoring tools? When you are choosing authoring tools, consider and following features. Jadi when you are choosing ketika kita memilih harus memilih dari sebuah authoring tools, pertimbangkan untuk mengikuti dari fitur-fiturnya ya yang dimiliki. Yang pertama, editing and organizing features-nya apa yang dia miliki, ya, editing dan pengolahan features ya. Features itu berarti apa? Fitur-fitur ya. Sarana atau apa ya? Feature ya, fitur-fitur. Kemudian programming fitur seperti apa, interaktif fiturnya seperti apa, performance tuning and playback feature-nya, delivery cross platform dan playability feature-nya seperti apa. Gitu. Jadi ini yang kita harus pertimbangkan sebelum kita memilih sebuah authoring tools. Itu seperti apa? Yang pertama, editing and organizing. Authoring tools may include editors, in which you can use to edit your multimedia elements. Ya pasti pilihannya adalah yang pertama harus punya editor, ya editingnya. Editornya ini adalah ya untuk kita edit, gitu. Edit apa? Ya semua elemen-elemen multimedia dari mulai teks, image, sound, video, animasi, gitu. Gitu ya. If the editor for an element is not provided, you can use specialized application. Jadi kalau misalnya ini kita nggak mampu ya sudah, kita satu aja pakainya yang spesial khusus untuk mengolah gambar objek tersebut misalkan. The more editor your authoring tool has, the fewer specialized application to your need. Oke, gitu ya. Yang kedua, editing and feature organizing features. Authoring tool may include features that can help organize your material. For example, by providing tadi ya, by providing notification. Jadi semua nggak boleh ada masalah. Ya, jadi artinya kita nggak pada saat sudah menggunakan si user nyaman menggunakan. Authoring tools will offer one or more programming approach. Jadi authoring tool akan menawarkan satu atau lebih pendekatan programming. Ya pasti ya. Ya di sini programming with queue icon object, programming with a scripting language, programming document development tools. Jadi artinya si authoring tool juga dalamnya mensupport untuk programming script tadi yang masukkan script programming. Oke ya, jadi this is simplest and easiest authoring process where you would only need to drag an element icon to use it. Okay, this is a very high level language where it will allow navigational control in your project, suitable for the use of developing a CD-ROM, information product, online documentation, help system, etc. Begitu. Jadi intinya tadi ya, dia bagaimana dia menawarkan dari pendekatan untuk dimasukkan unsur-unsur programmingnya. Lalu interactive features allow the end user of your project is to control the content and flow the information which can be provided through. Gitu. Artinya dia seperti apa ya? Simple branching over the ability go to another action. Ya tadi ya, sangat simple bisa dilakukan. Gitu. Lalu conditional branching bisa juga if then doang. Uses if then jika kita diklik apa yang dibuka gitu, itu simple. Lalu structure language, nah ini yang lebih kompleks gitu, such as is nested if then. Di dalam if ada if, jika ini diklik akan muncul apa lagi, tapi ada kondisi apa lagi. Nah ini lebih kompleks untuk yang structure language. Oke. Performance tuning and playback features, artinya di sini pastikan semua bisa di playback, ya, bisa dilihat dulu lagi sebelum benar-benar si project ini akan didistribusikan. Jadi kita bisa di playback, kita review kembali, kita putar ulang, lalu cek satu-satu gitu. Kalau ada yang salah kita perbaiki. Oke. Delivery features, maksudnya apa nih? Delivering your project may require your build to runtime version. Nah ini harus digarisbawahi ya. Runtime version of the project atau istilah standalone. Misalkan kita membuat sebuah aplikasi ya pakai flash, itu pakai flash, hasil jadinya apa?
Jadi yang hasil jadinya ini bukan projectnya yang kita sebar. Misalkan .fla gitu kan, ekstensi dari Flash kan .fla ya, benar ya? Harusnya ini ekstensi yang dihasilkan oleh kita ini sudah harus istilahnya dalam bentuk runtime version atau standalone. Atau lebih gampangnya misalkan kita nemuin .exe gitu ya. Nah, ini sudah artinya pada saat kita ngebuka file tersebut, si user tidak direpotkan lagi dengan file untuk membuka yang didapatkan oleh dia adalah file projectnya, ya bukan. Tapi karena dia user ya dia pengen taunya hasil jadi gitu, nggak mau tahu urusan projectnya gitu ya. Gitu makanya harus dibuat versi yang pada saat proses delivery-nya adalah sudah harus final. Ya misal execute, misalkan dalam flash, misalkan FLV gitu ya. Jadi sudah versi standalone-nya. Artinya tidak membutuhkan aplikasi yang pembuatnya gitu. Biasanya untuk yang versi standalone ini atau runtime ini bisa menggunakan platform apa saja, misalkan web begitu ya. Di dalam browser juga kita bisa membuka aplikasi yang sudah kita buat begitu. This allow your project to be widely distributed. Nah, artinya akan lebih besar gitu penyebarannya. Oke ya, itu adalah masuk dari development system. Artinya pastikan yang kita buat adalah versi runtime-nya, bukan versi project-nya. Oke, karena si user dia hanya sebagai penikmat, bukan untuk mengedit kembali istilah seperti itu. Oke, kita lanjut. Closed platform and internet playability features. Ini kalau ini platformnya, jadi pastikan ojek-ojek yang kita buat itu pastikan untuk berbagai segmen ya. Misalkan kalau misalkan zaman sekarang di mobile ya, ada yang versi Android, ada versi iOS misalkan. Jadi harus dipikirkan tuh yang kayak gitu ya. Tujuan maksud dari closed platform ini seperti itu maksudnya. Jadi harus tentukan dulu nih, ini untuk penggunanya seperti apa. Yang pastinya yang bagusnya kita memprovide, kita sudah membuat berbagai versi, jadi semua kalangan untuk bisa dipakai, semua kalangan bisa menggunakan dari platform yang dia gunakan, gitu. Making instant multimedia, artinya kita nggak perlu lagi sebenarnya gini dengan kita bisa memanfaatkan authoring tools ini authoring ini nggak mesti harus A, B gitu. Artinya dengan yang simple dan sederhana pun, misalkan kita nggak boleh underestimate gitu. Misalkan ini ada Microsoft Word ya, dia kan menggunakan salah satu authoring tools juga. Kenapa authoring tool? Ya karena jelas. Authoring tools bisa masukin gambar nggak? Bisa. Bisa masukin video? Bisa. Audio? Bisa. Nah, sudah merupakan syarat dia merupakan authoring tools. Gitu. Artinya di sini the scope of your project will determine of appropriate production tools be used. Jadi nggak mesti harus apapun ya. Kalau misalkan sebuah satu software ini sudah mencukupi, ya tapi seadanya. Tapi artinya sudah layak juga. Tapi secara esensi, ya mungkin kalau secara apa namanya looks, ya mungkin menggambarkan lah ini kayaknya kurang gimana gitu. Karena dari si software ini juga kan tidak dikhususkan. Tapi kalaupun kalau dibilang layak ya layak karena dibuatnya semua elemen sudah bisa diolah gitu. Modern Office Productivity Software can perform many simple multimedia tasks. Jadi artinya untuk yang Microsoft Office dalam hal ini yang sekarang yang sudah paling baru yang sudah kita dapati yang kita gunakan artinya dia bisa secara productivity-nya sudah bisa can perform many simple gitu. Dia juga bisa membuat tapi simple ya, simple multimedia task. Jadi kalau misalnya hanya simple-simple saja artinya bisa dibuat dengan Microsoft Word gitu. Contohnya ya, Microsoft Office contohnya ada Word, Office, PowerPoint, Excel, ini bisa semua gitu. Ini satu bandet ya. Bukan cuma Word, tapi PowerPoint juga bisa. Excel juga bisa. Jadi most modern PCs have some multimedia creation tools built in. Oke. Nah, ini contoh dari Microsoft Word misalkan, ya, kita bisa masukin teks ya. Kita bisa masukin gambar, ya, bisa masukin video. Jadi, most word processing programs allow you to include various image format, movie and digital sounds, ya, suara juga bisa masuk,
including voice annotation gitu. Cukup juga kan, tapi simple gitu. Tapi kalau mau beli yang lebih kompleks, mau lebih seperti gimana lagi ya, kita gunain yang lain. Tapi untuk Microsoft yang sekarang sudah mumpuni sebenarnya untuk bisa membuat modern Office Productivity Software untuk membuat simple multimedia task gitu. Juga ini spreadsheet atau Excel, Microsoft itu juga bisa can include embedded object made with other application. Jadi bisa berkolaborasi dengan beberapa aplikasi ya. Nah, bisa gambar juga dan lain sebagainya. Juga PowerPoint ya, sama nih bisa masukin gambar, audio dan sebagainya. Ini juga bisa tergantung dari kebutuhan ya, baik lagi ya. Tergantung dari kebutuhan selama ini bisa di-provide sama Office tadi, ya pas ini ya kenapa nggak bisa dilakukan gitu. Oke, itu sekian dari saya terkait dengan materi multimedia automation tools begitu. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran sebuah informasi mengenai software apa saja di sini dalam membuat project multimedia ya yang kita gunakan beberapa software tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.